Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Ketemu saya lagi di channel Suharyanto Putra, sebuah channel yang akan banyak membahas konten tentang karir, leadership, pengembangan diri, dan juga tentang pendidikan. Bagi teman-teman yang baru kenalan atau baru mampir ke channel ini, selamat datang. Di sini saya udah upload banyak konten tentang dunia tadi yang saya udah sebutin ya. Ada tentang wawancara, ada bagaimana bikin esai beasiswa, ada tentang public speaking, ada tentang nego gaji, ada tentang bagaimana promosi jabatan, bagaimana membangun karakter yang positif, gitu, bagaimana untuk terus menjadi pribadi yang memiliki growth mindset, cara mengasah growth mindset, dan seterusnya. Silahkan beberapa konten yang lain teman-teman bisa scrolling gitu ya. Mari kita belajar bersama supaya kita bisa terus meningkatkan kapasitas diri. Nah, perkenalkan, saya Suharyanto Putra, salah satu HR gitu ya di salah satu startup di Jakarta. Kebetulan juga saya memang mendalami dunia people development dan juga saya seorang mentor, seorang coach gitu ya di Gerakan Tunas Bangsa, yaitu gerakan developing dan juga gerakan mentoring untuk anak-anak muda di Kudus dan sekitarnya gitu. Nah, hari ini saya pengen sharing tentang public speaking lagi. Jadi melanjutkan topik yang udah saya share ke teman-teman sebelumnya. Yang dulu saya udah pernah share dijamin pede dan tidak grogi ketika public speaking. Terus beberapa minggu yang lalu saya udah share tentang 5 teknik pembukaan dalam public speaking. Nah, hari ini nggak lengkap kalau saya nggak sharing tentang 5 teknik yang bisa teman-teman pakai untuk menutup sebuah public speaking supaya berkesan gitu. Nah, apa aja 5 teknik itu teman-teman? Jadi nanti saya akan coba ceritakan gitu ya tipsnya kepada teman-teman, dan ini yang sering dan saya juga pakai gitu buat ketika saya memang lagi ngelakuin public speaking. Nah, oke, apa aja 5 itu? Yang pertama adalah ikrar janji atau komitmen. Jadi teman-teman di akhir sesi public speaking teman-teman bisa membuat mengajak peserta untuk berkomitmen atau berjanji gitu ya terkait dengan apa yang teman-teman udah bahas atau sepakatin. Contohnya misalkan ketika saya lagi selesai ngasih training tentang customer service gitu ya. Di akhir saya akan bisa bilang seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman buat sesi hari ini, buat training hari ini, dan saya pengen ngajak teman-teman untuk berkomitmen, untuk berjanji mulai hari ini dan ke depan kita akan selalu menerapkan 3S, senyum, salam, sapa dalam keseharian kita. Nah, 3 kata kunci ini, 3S ini penting buat kita sebagai seorang karyawan yang kerja di bidang service. Jadi senyum, salam, sapa adalah wajib gitu. Nah, mari kita berkomitmen bareng-bareng untuk menjalankan ini sama-sama setelah training ini selesai, mulai detik ini dan ke depan. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa misalkan punya kayak statement gitu ya, statement komitmen bareng-bareng yang nanti akan dibaca nih kepada semua peserta. Saya misalkan, oke teman-teman, kita udah di akhir sesi. Nah, sekarang saya pengen teman-teman semuanya berkomitmen dengan, ayo kita membaca surat komitmen kita bareng-bareng di sini secara lantang. Misalkan, saya adalah karyawan PT X, mulai hari ini berjanji untuk 1. Misalkan, selalu menerapkan senyum salam sapa dalam keseharian saya selama bekerja. Yang kedua, selalu meminta bantuan ketika memang sedang kesulitan. Yang ketiga, selalu menawarkan bantuan ketika melihat karyawan yang lain sedang memiliki masalah atau kesulitan. Nah, terus yang keempat, kelima, dan seterusnya. Terus itu janji atau declarations gitu ya yang bisa dibaca bareng-bareng untuk menegaskan, menyimpulkan sesi atau sesi public speakingnya teman-teman gitu. Nah, teman-teman juga bisa tekankan ini gitu ya, mengajak semuanya untuk berkomitmen. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ajakan. Ini sifatnya lebih mengajak, menghimbau gitu supaya mereka bisa menerapkannya gitu. Misalkan gini.
Oke, teman-teman, kita udah selesai gitu ya. Itulah yang tadi sudah saya jelaskan, udah saya sampaikan terkait dengan customer service. Saya pengen mengajak semuanya teman-teman untuk selalu memberikan service terbaik kepada siapapun dimanapun teman-teman berada. Terutama orang-orang terdekatnya teman-teman. Service-nya teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman tulus untuk memberikan sesuatu, untuk melayani, dan insya Allah ketulusan teman-teman akan berbalik kepada teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama berubah gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki customer service yang oke. Nah, itu kayak ajakan, himbauan ajakan gitu. Itu contohnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah cerita. Teman-teman bisa menutup dengan sebuah cerita yang menarik yang sesuai dengan topik yang teman-teman sampaikan. Nah, cerita ini biasanya ada learning point-nya atau hikmahnya yang bisa diambil sehingga peserta bisa terus ingat nih gitu ya, karena biasanya peserta akan ingat tuh sesi di awal atau mungkin di tengah yang memang sangat-sangat berkesan bagi mereka, dan di akhir apalagi kalau kita mengasihi cerita gitu. Misalkan kita sedang bawa analogi sebuah analogi, terus kita bercerita gini, teman-teman, ada sebuah cerita yang sangat menarik yang saya ingin share kepada teman-teman ya, gitu, bahwa ada seorang anak muda yang sedang membawa sebuah ayam, di mana anak ayam itu ada di dalam genggamannya. Nah, anak ayam ini dia bertanya kepada ibunya gitu, "Ibu, ini anak ayam mati atau sudah meninggal?" gitu. Nah, ibunya bilang bahwa oke, anak ayam itu bisa mati atau meninggal gitu ya. Kalau saya jawab meninggal, pasti kamu akan coba untuk tetap memegang dia dan dia akan hidup. Tapi kalau saya bilang dia hidup, kamu bisa aja nanti membekapnya atau mencengkramnya sehingga ayam itu meninggal gitu. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa keputusan untuk sukses atau gagal itu ada di tangan kita gitu ya. Sama seperti burung tadi, ayam atau burung tadi itu mau hidup atau mati, itu juga ada di tangan kita. Kalau kita pengen burung itu mati, kita tinggal genggam atau peras dia gitu sehingga dia mati, atau kita ya udah biarin aja ketika dia hidup. Nah, sama seperti kesuksesan, bahwa kesuksesan juga ada di tangan kita gitu. Jack Will bilang bahwa nasib kita ada di tangan kita sendiri. Kita mau sukses atau gagal, semuanya balik ke diri kita sendiri, tergantung apa yang kita usahakan, tergantung apa yang kita lakukan, doa yang kita udah panjatkan gitu ya. Sama seperti sesi sebelumnya tentang growth mindset, bahwa ketika kita memiliki growth mindset gitu ya, bahwa sukses itu bisa kita usahakan kalau misalkan kita berusaha, kita sekuat tenaga gitu ya, bahwa kompetensi bisa kita pelajarin gitu. Nah, itu lewat ceritanya bisa teman-teman pakai apapun sih gitu, yang memang punya korelasi dengan topik yang teman-teman sampaikan gitu ya. Misalkan teman-teman lagi menyampaikan optimisme gitu ya, optimisme supaya mereka tuh peserta itu optimis untuk memandang masa depannya gitu. Teman-teman bisa bercerita tentang kisah seorang Helen Keller gitu, yang dulunya misalkan dia itu memang buta tuli dari kecil gitu ya, tapi dia akhirnya ketemu sosok mentor dan dia bisa menjadi orang sukses, menjadi dosen di Harvard University, filmnya dapat Oscar, dia juga ngediriin foundations gitu ya. Bahwa walaupun dulu orang beranggapan bahwa dia mungkin nggak punya masa depan, tapi ini bukti bahwa di tengah keterbatasannya dia bisa sukses, sehingga bisa menjadi contoh dan inspirasi buat kita semuanya. Nah, itu bisa menyimpulkan, membungkus apa yang teman-teman udah sampaikan sebelumnya gitu ya, tentang misalkan motivasi untuk belajar, motivasi untuk sukses, motivasi untuk mencapai impian gitu ya. Terus tentang bahwa sesuatu yang impossible, kayaknya impossible tapi sebenarnya bisa untuk dicapai gitu. Itu contoh-contohnya aja teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah lagu gitu. Nah, lagu, teman-teman bisa muterin lagu gitu ya, kalau misalkan ada sounds-nya. Kalau misalkan di Zoom juga bisa sharing sounds-nya. Terus teman-teman pengen nyanyi bareng-bareng gitu ya, tentang lagu yang memang bisa membakar semangatnya, atau lagu yang memang bisa merefleksikan gitu ya sesi atau kontennya teman-teman atau topiknya teman-teman gitu ya. Misalkan tentang lagu kebersamaan gitu ya, bahwa kita itu harus punya team building gitu ya. Terus lagu-lagu manusia kuat, bahwa kita itu manusia kuat, manusia pilihan walaupun di tengah tantangan bisnis yang sangat-sangat bertubi-tubi gitu ya, mulai dari pandemi, terus nyari customer, bagaimana retention si customer, bagaimana growing the business gitu. Nah, itu contohnya.
Terus yang kelima yang bisa teman-teman pakai adalah dengan pantun gitu. Nah, ini pantun sebenarnya bisa di depan bisa di belakang juga sih yang teman-teman bisa pakai gitu. Jadi ketika menutup sesinya teman-teman bisa berpantun. Contohnya adalah gini. Nonton YouTube sambil bernyanyi gitu ya. Bawa gitar dan juga kecapi gitu. Sesi saya cukup sampai di sini. Kalau ada salah, I'm sorry gitu. Nah, itu adalah contoh pantun nih yang bisa teman-teman pakai untuk menutup sesinya public speaking teman-teman. Pasti peserta pada berkesan gitu ya. Sama seperti ketika misalkan kita naik maskapai, salah satu maskapai gitu kan. Ada maskapai yang memang identik dengan pantun. Ketika memang mau berangkat atau mungkin ketika landing itu biasanya mereka say goodbye-nya atau mereka juga introduce-nya pakai pantun, dan itu akan menjadi kayak signature branding-nya bahwa kita kalau public speaking itu pasti ditutup dengan pantun atau dibuka dengan pantun atau ditutup dengan pantun. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Nah, kurang lebih itu teman-teman, jadi 5 teknik atau 5 cara menutup public speaking-nya teman-teman supaya berkesan dan supaya berbeda lah dari yang lain. Yang bisa teman-teman pakai dan teman-teman coba gitu. Mudah kan gitu. Nah, tinggal teman-teman coba aplikasikan dan biasakan supaya lebih gitu ya, lebih terbiasa dan lebih enjoy, lebih pede, lebih nikmat gitu ya untuk menyampaikan. Karena ngomongin public speaking berarti harus latihan dan harus membiasakan, karena jam terbang juga berpengaruh gitu terhadap skill public speaking-nya teman-teman. Thank you teman-teman, kalau memang konten ini bermanfaat buat teman-teman, mohon like, mohon komennya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh ditulis komen atau share kepada teman-teman yang membutuhkan atau sedang belajar public speaking. Sampai ketemu di konten berikutnya, sukses buat kita semuanya. Bye-bye.